Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aljia Kamara Pramesti dari kelas MN 24KA dengan NIM 24110113. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hak asasi manusia dan demokrasi dalam perspektif Islam. Dalam Islam, hak asasi manusia dan prinsip-prinsip demokrasi memiliki landasan yang kuat. Meskipun keduanya sering dipandang dari perspektif yang berbeda dalam konteks Barat, namun banyak nilai Islam yang sejalan dengan konsep HAM dan demokrasi yang berbasis pada penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kebebasan. Hak asasi manusia dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa setiap individu memiliki hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi. Beberapa hak ini tercermin dalam ajaran Al-Quran dan hadis, seperti hak untuk hidup, hak untuk kebebasan beragama, hak atas perlindungan harta benda, serta hak untuk mendapatkan keadilan. Islam memandang manusia sebagai makhluk yang mulia dan diberikan kebebasan untuk memilih, berkeyakinan, dan berbuat selama tidak merugikan orang lain. Hak atas kehidupan dan keamanan. Dalam Islam, kehidupan adalah hak yang sangat dihargai dan pembunuhan tanpa alasan yang sah dianggap dosa besar. Kebebasan beragama. Islam mengakui hak setiap individu untuk memeluk agama dan keyakinan yang diyakini, seperti yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 256, yang artinya tidak ada paksaan dalam beragama. Hak atas keadilan. Keadilan adalah prinsip utama dalam Islam. Ada di surat An-Nisa ayat 58 yang juga melibatkan hak untuk mendapatkan perlakuan yang setara di dalam hukum. Demokrasi dalam Islam. Demokrasi dalam perspektif Islam lebih mengarah pada syura atau musyawarah yang merupakan mekanisme pengambilan keputusan secara kolektif dan berdasarkan musyawarah antara pemimpin dan umat. Konsep ini muncul dalam berbagai ajaran dan praktik kehidupan umat Islam, baik dalam sejarah pemerintahan khalifah maupun dalam kehidupan sosial sehari-hari. Syura atau musyawarah. Al-Quran mengajarkan pentingnya musyawarah dalam membuat keputusan. Ada di surat Asy-Syura ayat 38. Rasulullah juga mengamalkan prinsip ini dalam setiap urusan negara, di mana keputusan dibuat setelah mendengarkan pendapat para sahabat. Kepemimpinan berdasarkan keputusan kolektif. Demokrasi dalam Islam menekankan bahwa kekuasaan ada di tangan umat, dengan pemimpin yang dipilih dan diberi amanah untuk mengelola urusan masyarakat berdasarkan prinsip syariat Islam. Hak untuk mengkritik pemimpin. Islam mengaku hak masyarakat untuk mengkritik pemimpin selama kritik tersebut bertujuan untuk perbaikan dan tidak mengarah pada fitnah atau kerusakan. Kesimpulannya, dalam Islam, hak asasi manusia dan prinsip demokrasi tidak hanya dihargai, tetapi juga diwajibkan untuk dilindungi oleh negara dan masyarakat. Konsep seperti kebebasan, keadilan, dan musyawarah merupakan bagian integral dari ajaran agama Islam, yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar HAM dan demokrasi. Namun dalam praktiknya, implementasi nilai-nilai ini harus disesuaikan dengan prinsip syariat Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. Jadi menurut saya, praktik demokrasi saat ini, baik di negara-negara maju maupun berkembang, seringkali menghadapi tantangan besar dalam menerjemahkan prinsip-prinsip demokrasi secara ideal ke dalam kenyataan. Meskipun demokrasi telah diterima secara luas sebagai sistem pemerintahan yang memungkinkan partisipasi rakyat, kebebasan individu, dan pemerintahan yang transparan, ada sejumlah masalah dan kritik yang muncul terkait implementasinya di dunia nyata. Keterbatasan partisipasi rakyat. Demokrasi modern seringkali dipandang sebagai sistem di mana suatu rakyat dianggap penting. Namun pada kenyataannya, banyak negara yang menghadapi rendahnya tingkat partisipasi politik, baik dalam pemilu maupun dalam proses pengambilan keputusan. Faktor seperti apatisme politik, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap isu-isu politik, dan tidak keterpercayaan terhadap intuisi negara membuat demokrasi lebih sekedar prosedur formal daripada pengamalan yang aktif. Dominasi kepentingan politik dan ekonomi. Dalam banyak kasus, partai politik dan kandidat dalam sistem demokrasi seringkali didominasi oleh kelompok atau individu yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar. Praktik politik, uang, lobby korporasi, dan pengaruh yang dimiliki oleh elit ekonomi atau bisnis seringkali mengarah pada ketimpangan dalam kebijakan publik yang lebih menguntungkan kelompok tertentu daripada kepentingan mayoritas rakyat. Polarisasi dan fragmentasi sosial. Demokrasi saat ini, terutama di banyak negara barat, seringkali terjebak dalam polarisasi politik yang tajam. Partai-partai politik yang bersaing seringkali
memperburuk perpecahan sosial dengan memanfaatkan isu-isu yang mengkontroversial untuk meraih dukungan. Fenomena ini mengarah pada ketegangan dan perpecahan dalam masyarakat, di mana perbedaan ideologi dan pandangan politik menjadi semakin sulit untuk dijembatani. Pengaruh media dan teknologi. Media dan teknologi memainkan peran besar dalam membentuk opini publik dan mengarahkan proses demokrasi. Sayangnya, media sosial dan platform digital seringkali dimanfaatkan untuk penyebaran disinformasi dan propaganda yang dapat mempengaruhi hasil pemilu atau mengaburkan pandangan masyarakat. Berita palsu dan kampanye digital yang tidak bertanggung jawab semakin mengancam integritas demokrasi. Tantangan keadilan sosial, demokrasi seharusnya juga mencakup pencapaian keadilan sosial yang seimbang, di mana setiap warga negara mendapatkan kesempatan yang sama dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Namun ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan ketidaksetaraan akses terhadap pelayanan publik masih menjadi masalah besar di banyak negara, bahkan di negara-negara yang mengklaim memiliki sistem demokrasi yang matang. Kesimpulannya, praktik demokrasi saat ini menghadapi tantangan besar dalam memastikan partisipasi yang inklusif, pemerintahan yang transparan, dan keadilan sosial. Meskipun demokrasi memberikan ruang untuk kebebasan dan hak-hak individu, kenyataannya banyak elemen yang menghambat pelaksanaan demokrasi yang ideal, seperti dominasi elit politik dan ekonomi, polarisasi sosial, serta disinformasi. Untuk mengatasi tantangan ini, perlu ada perbaikan dalam sistem pendidikan politik, penguatan integritas lembaga-lembaga demokrasi, dan komitmen untuk mendorong pemerintahan yang lebih adil dan transparan. Sekian dari saya. Terima kasih, maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.